Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Risdayani, NPM 18 1063 1050 188 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan model inovasi pembelajaran matematika materi Teorema Pitagoras untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Nah, video kali ini mengacu atau sesuai dengan tahapan RPP yang telah saya buat. Nah, berikut di samping ini merupakan RPP yang telah saya buat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi Teorema Pitagoras, yaitu mengenai menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Yang kedua, menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan triple Pitagoras. Nah, materi ini ada di kelas 8 semester 2 dan sekolah yang saya pilih yaitu SMPN 1 Jatisari. Yuk langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat semoga berkah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk adik-adik jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah Kak Dinda kirim di Google Classroom. Nah, daftar hadir ini akan aktif selama 20 menit ke depan dan akan tertutup setelah 20 menit berlalu. Yuk, jangan lupa mengisi absen. Baik, pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai konsep Teorema Pitagoras. Nah, Kak Dinda mau tanya, ada yang masih ingat bunyi dari dalil Teorema Pitagoras? Kalau adik-adik tahu jawabannya, bisa angkat tangannya lalu sebutkan nama dan jawabannya. Ya, silahkan Dina. Jawabannya? Ya, betul. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Dina. Jadi bunyi dari dalil Pitagoras yaitu kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Jangan sampai lupa ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Yuk simak video berikut ini dan siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai ke videonya. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. 2. Menemukan dan memeriksa bilangan triple Pitagoras. Nah, adik-adik, Kak Dinda sudah membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang siswa. Nah, untuk pembagian kelompok, kalian bisa mengeceknya di Google Classroom. Nanti kelompok ini akan bertugas menjawab soal yang akan Kak Dinda berikan di akhir video pembelajaran ini. Jadi jangan lupa untuk mengecek siapa saja anggota kelompok kalian di Google Classroom. Oke? Jenis-jenis segitiga. Berdasarkan Teorema Pitagoras, kita bisa mengelompokkan jenis-jenis segitiga menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Apa perbedaannya? Coba perhatikan ketiga gambar segitiga berikut ini. Misalkan sisinya ada A, C, dan B. Dengan C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiganya. Nah, apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dilihat dari rumus Pitagoras, maka pasti terbentuk segitiga siku-siku.
Dan apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka terbentuk segitiga lancip. Dan apabila C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga tumpul. Nah, supaya kalian lebih mudah memahaminya, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut ini. Yuk! Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu bilangannya ada 13, 9, dan 11. Nah, diketahui jika C adalah sisi terpanjang, berarti C sama dengan 13, A sama dengan 9, dan B sama dengan 11. Lanjut, nah ditanyakan bilangan membentuk segitiga apa? Maka C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 11 kuadrat sama dengan 81 plus 121 menghasilkan 202. Maka C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti akan membentuk segitiga lancip. Baik, kita ke bagian yang kedua. Ada 3 bilangan 8, 17, dan 15. Nah, jika C adalah sisi terpanjang, berarti di sini C-nya itu 17. Nah, setelah itu berarti C sama dengan 17, A sama dengan 8, dan B sama dengan 15. Karena sudah diketahui, maka kita bisa mencari C kuadrat sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan 64 plus 225 sama dengan 289. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga yang akan didapat yaitu segitiga siku-siku. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga. Jika C merupakan sisi terpanjang, berarti C-nya di sini adalah 16. Maka C 16, A 12, dan B 5. Nah, segitiga apa yang dapat dibentuk oleh 3 bilangan berikut, yaitu C kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 25, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 144 tambah 25 sama dengan 169. Nah, maka C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Maka segitiga yang dapat dibentuk oleh 3 bilangan ini yaitu segitiga tumpul. Bagaimana? Sampai sini dapat dimengerti bukan? Baik, kita sekarang beralih ke istilah triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Ingat lagi pelajaran beberapa menit yang lalu, kalau membentuk segitiga siku-siku berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C merupakan sisi terpanjang. Baik, ayo kita ke contoh soalnya. Baik, ini merupakan contoh soal, yaitu apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Karena sisi terpanjangnya itu C, berarti di sini yaitu C-nya 5.
A-nya 3, B-nya 4. Nah, karena sudah diketahui, lalu kita bisa menentukan C kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 plus 16 sama dengan 25. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kelompok bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai jenis segitiga dan triple Pythagoras, Kak Dinda kasih adik-adik cemilan di rumah. Ini ada 3 soal untuk materi hari ini, dan satu soal tuliskan poin-poin penting yang kalian dapat dari materi hari ini. Nah, baik, Kak Dinda akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini, yaitu yang pertama, jenis segitiga ada 3, yaitu yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, dan yang ketiga segitiga tumpul. Nah, triple Pythagoras itu apa? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, untuk cemilan adik-adik di rumah, Kak Dinda akan memberikan tugas, yaitu 3 soal materi hari ini, dan serta tuliskan poin-poin penting yang kalian dapat dari materi hari ini. Nah, tugas bisa dikumpulkan saat Kak Dinda mengirimkan tab pengumpulannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Kak Dinda sampaikan untuk hari ini. Terima kasih adik-adik telah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan kalian. Salam untuk orang tua di rumah. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.